Assalamualaikum, salam jumpa, salam kenal, salam sehat selalu, para sahabat Kahor, dimanapun kalian berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini, Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah seram yang dialami oleh seseorang bernama Jamin. Beliau adalah perantau dari Jawa, merantau ke Kalimantan. Nah, di Kalimantan ini, si Jamin mendapatkan suatu pengalaman atau mendapatkan teror yang mengerikan ketika merantau di Kalimantan. Apa itu terornya, para sahabat? Jangan kemana-mana, langsung saja kita simak ceritanya. Jamin menghela napas panjang. Asap rokok kretek mengepul tipis di antara bibirnya yang kering. Pria berusia 30 tahun itu menyeka peluh di dahinya dengan punggung tangan. Di sampingnya ada Sutinah. Istrinya sedang mengipas-ngipas arang untuk memasak nasi. Mereka adalah sepasang transmigran dari Jawa yang telah 5 tahun mencoba peruntungan di tanah Kalimantan yang luas dan misterius ini. Ya Jamin, panggil Sutinah. Suaranya lembut, tapi mengandung kekhawatiran yang selalu ada. Masihkah engkau betah dengan nyamuk-nyamuk segede gajah ini? Hehehe. Ia terkekeh pelan, tawa yang tak sepenuhnya riang. Jamin menoleh, senyum samar tersungging. Mau bagaimana lagi, Tinah? Nasi sudah jadi bubur, kita sudah di sini. Memang beda jauh dengan di kampung halaman kita di sana. Di sini hutan masih rapat, sungainya deras, suasananya agak wingit katamu kan? Jamin mengamati sekeliling gubuk sederhana mereka, dikelilingi kebun singkong dan pohon-pohon besar yang menjulang, seolah mengawasi. Tapi rezeki di sini ada, Tina. Walaupun keras, setidaknya cukup untuk kita. Aku tahu ya. Aku hanya kadang aku rindu suara ramai tetangga. Sawah yang terhampar luas. Di sini yang kudengar hanya deru angin dan suara hutan. Entah kenapa selalu terdengar seperti bisikan. Balas Sutinah. Kini wajahnya serius. 5 tahun ya. 5 tahun kita di sini. Kadang aku merasa tanah ini belum sepenuhnya menerima kita, kata Sutinah. Hus, jangan bicara seperti itu. Tanah ini baik. Kita harus berpikir positif. Buktinya, kita dikaruniai anak di sini, kata si Jamin. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mengubah Jamin dan Sutinah dari pendatang asing menjadi bagian, walaupun kecil, dari komunitas di pinggiran desa transmigran itu. Mereka telah memiliki seorang anak laki-laki yang kini berusia 4 tahun, bernama Riko. Kehadiran Riko adalah penguat ikatan mereka dengan tanah Kalimantan, sekaligus sumber kekhawatiran terbesar bagi Sutinah. Sutinah berjongkok memeluk Riko yang sedang bermain di teras tanah. Nak, jangan jauh-jauh ya, mainnya di dekat ibu saja, bisiknya mencium puncak kepala Riko. Ia mendongak, menatap Jamin yang sedang mengasah parang di bawah pohon nangka. Tolong kalau Riko kau ajak ke sungai, jangan terlalu jauh. Anak itu semakin besar, semakin ingin tahu. Aku takut ya, sungai di sini bukan seperti di Jawa, arusnya kuat, dan banyak cerita seram yang kudengar dari ibu-ibu di pasar.
Sutina merapatkan pelukannya pada Riko. Pandangannya tegang. Jamin meletakkan parangnya, berdiri dan berjalan mendekati istri dan anaknya. Ia mengusap rambut Sutina. "Kau ini terlalu banyak dengar cerita hantu, Tina. Itu hanya takhayul orang dulu. Aku ini sudah bertahun-tahun bolak-balik sungai. Tidak ada apa-apa," kata Jamin. "Bukan tahayul ya. Ibu Kalsum bilang di ujung sungai sana ada penunggu air. Katanya buaya putih yang bisa menyerupai manusia. Dan yang paling sering ku dengar tentang hantu air yang suka manggil-manggil orang di malam hari. Kau tahu kan, kau sering sekali pulang larut," keluh Sutina. Suaranya meninggi menahan tangis. "Kalau kau kenapa-napa, aku dan Riko bagaimana?" kata Sutina. Jamin menarik napas dan membuangnya perlahan. Ia tahu kekhawatiran istrinya tulus. "Aku janji, aku akan lebih hati-hati. Aku tidak akan memancing di tempat terlalu sepi. Dan tidak akan lama-lama. Kau tenang saja ya." Ia memeluk keduanya erat-erat, mencoba menyalurkan rasa aman yang sebenarnya ia sendiri tak yakin bisa pertahankan. "Sekarang senyum, Riko. Lihat, ibunya jangan cemburu terus," kata Jamin. Pekerjaan utama Jamin adalah tukang bangunan. Ia adalah pekerja keras yang ulet. Pagi hingga sore, tenaganya terkuras untuk membangun rumah-rumah baru di desa transmigrasi. Namun, ada satu hal yang tak mungkin ia tinggalkan. Memancing. Itu adalah pelepas penat. Cara ia melarikan diri sejenak dari rutinitas dan kebisingan, serta tekanan hidup di rantau. Setiap malam Sabtu dan Minggu, setelah semua urusan beres, Jamin pasti akan mengambil tas pancingnya. "Ya, ini sudah jam 8:30 malam. Mau kemana lagi? Kau baru pulang kerja?" tanya Sutina saat melihat Jamin mulai menyiapkan umpan dan senar. "Ya, ke sungai, Tina. Kau sudah tahu. Hanya sebentar, janji," kata Jamin, tak mengalihkan pandangannya dari gulungan senar. "Aku butuh udara malam, dan aku penasaran dengan ikan yang baru datang dari muara. Weh, lumayan kan kalau dapat, bisa untuk lauk besok," kata Jamin. Selalu saja begitu. Kau tahu kan, daerah situ sepi sekali. Semalam saja aku dengar anjing melolong panjang sekali, seperti ada yang mau lewat." Sutina mencoba mencegah. Ia memegang lengan suaminya. "Jangan malam ini ya, besok pagi saja ya. Pagi-pagi sekali kau pergi. Aku temani, janji aku temani," kata Sutina. Jamin menggeleng lembut. Beda, Tina. Ikan besar itu sukanya keluar malam. Sensasinya beda. Kalau pagi itu mah hanya ikan-ikan kecil. Sudahlah, kau tidur saja. Jangan khawatir, aku bawa parang dan senter. Aman. Aku bukan anak kecil lagi." Ia tersenyum, menggendong tas pancingnya di bahu. Sutina hanya bisa menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang ditelan kegelapan malam. Udara seketika terasa dingin, dan suara jangkrik di hutan mendadak terdengar lebih nyaring, seolah menjadi pengiring bagi bayangan Jamin yang memasuki rimba gelap menuju sungai. Di dalam hatinya, Sutina merapal doa-doa, memohon perlindungan bagi suami yang ia cintai dari segala mara bahaya, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata, di tanah Kalimantan yang menyimpan sejuta misteri. Malam itu, suasana mencekam menyelimuti gubuk Jamin, dan di tengah kegelapan, suara derap kaki Jamin yang melangkah menuju sungai terdengar semakin jauh, semakin sunyi, semakin diselimuti oleh aura misteri hutan yang pekat. Jamin melangkah cepat membelah kegelapan malam. Ia tahu
jalan setapak menuju rumah sahabatnya Sokran. Bahkan tanpa bantuan senter, Sokran, pria asli Kalimantan, adalah satu-satunya teman memancing Jamin yang sama-sama gilanya pada hobi malam itu. Setibanya di rumah Sokran yang berdinding papan, Jamin melihat siluet temannya itu sudah duduk di teras kecil, bersandar pada tiang, dengan sebatang rokok menyala di tangan. Di sisinya sudah teronggok tas pancing yang berisi segala pernak-pernik umpan dan perlengkapan. "Hah, sudah siap kan?" sapa Jamin, suaranya sedikit keras untuk mengalahkan suara jangkrik. Sokran mendongak, wajahnya terlihat sedikit pucat tertimpa cahaya bulan samar. "Ya, dari tadi, Min. Kau ini lama sekali. Kupikir istrimu sudah memasang portal betis di pintu." Sokran terkekeh, meski tawanya terdengar agak hambar. Jamin menjatuhkan tasnya di samping Sokran, lalu duduk. "Ah, tahu saja kau, Kran. Biasalah, Sutinah itu kalau sudah urusan aku pergi memancing malam, seperti mau melepaskan suaminya berperang. Segala pantanganlah diucapkannya. Aku harus janji tidak pulang lewat jam 12, tidak boleh kencing sembarangan, dan yang paling konyol, tidak boleh melihat ke belakang kalau ada yang manggil namaku." Jamin menggeleng, lalu menyalakan rokoknya sendiri. "Hahaha, ya memang begitulah, Min. Namanya juga orang Jawa, apalagi istrimu juga orang Jawa, kalian transmigran. Ya, mereka lebih percaya hal-hal di luar nalar. Tapi jujur ya, Min, malam ini kok udaranya beda, dingin menusuk, tapi juga berat. Rasanya seperti ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan itu." Sokran menghela napas. Pandangannya menyapu hutan di depan mereka. "Kau yakin, Min, kita harus pergi?" kata Sokran. "Ayolah, Kran, jangan jadi penakut begitu. Kalau kita tidak pergi, kapan kita dapat ikan patin sebesar lengan? Lagi pula, aku sudah janji sama Riko mau membawakan ikan besar besoknya," ujar Jamin meyakinkan, menepuk bahu Sokran. "Sudahlah, ayo berangkat. Jangan buang waktu, nanti keburu subuh," kata si Jamin. Mereka berdua akhirnya berdiri, memanggul tas masing-masing, dan mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang biasa digunakan warga ke kebun karet. Langkah kaki Jamin terdengar mantap, sementara Sokran agak terseret, seolah enggan. Mereka mulai membahas pekerjaan mereka sebagai tukang bangunan di rumah Pak Haji Sadur. "Kau tahu, Kran, Pak Haji Sadur itu pelitnya minta ampun. Kemarin aku diminta meninggikan tiang teras 20 cm, tapi dia hanya mau bayar setengah harga upah harian. Kalau bukan karena butuh uang cepat, sudah kutinggalkan kerjaannya itu," gerutu Jamin. Semua kontraktor dan mandor di sini sama saja, Min. Mereka tahu kita butuh kerja, jadi mereka seenaknya menawar. Kita ini hanya pekerja kasar. Ya, terima nasib saja. Tapi setidaknya dia janji besok akan memberikan kita bonus kalau pekerjaannya selesai tepat waktu, balas Sokran. Tepat saat mereka melewati sebuah semak belukar yang cukup tinggi, tiba-tiba terdengar suara geraman rendah. Dari balik semak itu muncul sekawanan anjing liar. Matanya menyala merah, memantulkan cahaya senter. Jumlahnya ada sekitar 5 ekor. Semuanya kurus, dengan bulu kusam dan air liur menetes dari moncongnya. Mereka mengadang jalan setapak itu, melolong pelan, menciptakan suasana yang amat mencekam. Sokran seketika berhenti, tubuhnya gemetar hebat.
Ia adalah pria yang memang agak penakut, apalagi di tengah hutan yang sepi. Men. Ada anjing, men. Kenapa banyak sekali ya? Biasanya tidak pernah ada anjing berkeliaran di sini malam-malam begini, bisik Sokran. Suaranya bergetar. Ia menarik-narik lengan baju Jamin. Ayo kita pulang saja, men. Aku rasa ini pertanda yang tidak baik. Anjing-anjing ini sepertinya marah. Mereka menjaga sesuatu. Jamin yang terkenal pemberani mendesih. Ah, kau ini selalu saja berlebihan, Kran. Itu hanya anjing kelaparan. Lihat saja badannya kurus begitu. Jamin mengabaikan Sokran. Sebagai orang yang percaya bahwa keberanian adalah kunci, Jamin tak mau menunjukkan rasa takut. Ia mengambil keputusan cepat. Dengan gerakan mantap, ia mencabut parang dari pinggangnya. Parang itu memantulkan cahaya senter yang redup. Jamin mengacungkan parang itu ke arah kawanan anjing, seraya berteriak keras. Hus, pergi sana. Dasar anjing sialan, ayo pergi, ayo, hus. Teriakan keras Jamin dan kilatan parang itu berhasil. Kawanan anjing itu mendadak terdiam. Mereka saling memandang sesaat. Lalu satu persatu, anjing-anjing itu membalikkan badan dan lari kocar-kacir, menghilang ke dalam kegelapan semak belukar. Sokran menghembuskan napas panjang, lega, tapi masih gemetar. Gila kau, men. Hampir saja aku kencing di celana. Tadi itu benar-benar anjing yang aneh. Mereka tidak lari saat kita datang, tapi malah menghadang, kata Sokran mengelus dadanya. Sudahlah, jangan dipikirkan. Ayo cepat. Mereka kan sudah pergi. Mungkin mereka sedang menjaga mangsa mereka, kata Jamin, menyarungkan kembali parangnya. Ia mencoba terdengar tenang, meskipun di dalam hati ia mengakui bahwa pertemuan itu cukup ganjil. Mereka melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan sekitar 15 menit lagi, mereka memasuki area kebun campuran milik warga, di mana aroma tanah basah dan daun kering mendominasi. Tiba-tiba, Jamin menghentikan langkahnya. Ia menghirup udara malam dalam-dalam. Kran, kau cium bau apa ini ya? Tanya Jamin, suaranya melunak, penuh rasa penasaran. Sokran juga berhenti. Ia mencoba menghirup. Bau harum. Ya Tuhan, bau sate ini. Bau sate yang manis. Sepertinya sate lilit babi panggang. Enak sekali ini, Jamin, kata Sokran. Bau itu memang tercium sangat jelas dan menggugah selera. Bau daging yang dibakar di atas arang dengan bumbu manis dan pedas, seolah melayang-layang di antara pohon kakao dan pisang. Siapa yang gila membakar sate di tengah kebun malam-malam begini? Ini sudah jam 10 lebih kan? Ujar Jamin, matanya mencari-cari sumber bau. Ya, mungkin orang hajatan. Besok kan hari Minggu. Mungkin mereka sedang menyiapkan makanan untuk acara besok. Kau tahu kan, orang-orang di sini suka menyiapkan pesta dari malam hari. Tebak Sokran, perutnya mulai berbunyi. Ya mungkin juga ya. Tapi kenapa cuma bau satenya? Kenapa tidak ada suara musik? Tidak ada suara orang ramai bercanda? Hanya bau sate ini saja? Jamin merasa ada yang janggal. Bau itu kuat, seolah sumbernya hanya beberapa meter di dekat mereka. Tetapi tidak ada kilauan api atau cahaya lampu sedikit pun di sekitarnya. Sokran mulai gelisah lagi. Ia ingat cerita-cerita orang tua. Min, aku pernah dengar dari kakekku, Min, kalau di hutan Kalimantan ini kadang ada bau-bauan yang sengaja dihembuskan. Kadang bau wangi, kadang bau busuk. Ada yang bilang itu pengecoh atau penari.
Jangan-jangan kita harusnya tidak mencium bau ini, kata Sokran. Jamin berusaha rasional. Sudahlah Kran, itu hanya cerita hantu. Mungkin ada saja warga yang sedang bakar-bakar di pondoknya sana. Jangan berpikir aneh-aneh lah. Kalau kita berhenti gara-gara bau sate, kapan kita dapat ikan? Kata si Jamin. Jamin kembali berjalan. Langkahnya dipercepat, seolah ia ingin segera meninggalkan aroma manis yang menyesatkan itu. Sokran hanya bisa mengangguk pasrah, berusaha menutup hidungnya dan mengikuti langkah Jamin. Mereka berdua dengan perasaan yang semakin tidak enak, akhirnya meninggalkan jalur kebun dan menuju ke sungai, tepat ke arah dermaga atau lanting kecil yang menjorok ke air, tempat sampan Sokran ditambatkan. Keheningan malam kini kembali menyelubungi, namun aroma sate yang manis dan menggoda itu seolah tetap membekas di udara, menjadi peringatan halus atau kehadiran sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dua senter kepala membelah kegelapan yang pekat. Cahaya yang ringkih menari-nari di atas permukaan air sungai yang tenang, menciptakan bayangan aneh dari pepohonan rimbun di tepian. Jamin dan Sokran akhirnya tiba di lanting dermaga kecil, tempat sampan kayu Sokran ditambatkan. Suasana di tepi sungai jauh lebih dingin dan sunyi dibandingkan jalur setapak tadi. Hanya suara air yang memukul-mukul tiang kayu yang memecah keheningan. Kau pegang senter yang benar, Min. Jangan sampai jatuh ke air. Sungai ini dalam dan arusnya licik, bisik Sokran sambil melepaskan tali sampan. Tenang Kran, aku sudah biasa. Ayo cepat, kita langsung ke rawa dalam itu. Semalam aku dengar Pak Panji dapat patin besar sekali di sana. Pasti tempat itu sedang ramai penghuni ya. Jawab Jamin. Nada suaranya kembali bersemangat, melupakan sejenak kejadian anjing dan bau sate tadi. Jamin duduk di haluan, sementara Sokran mendayung perlahan. Sampan itu meluncur sunyi, menyusuri alur sungai yang tidak begitu lebar. Di kanan kiri, akar-akar pohon bakau dan rawa menjulur seperti jemari raksasa yang siap mencengkram. Semakin jauh mereka mendayung, semakin pekat kegelapan atas mereka. Seolah kanopi daun-daun di atas sana telah menyaring semua cahaya bulan. Gimana Kran? Masih terbayang bau sate tadi ya? Tanya Jamin, mencoba mencairkan suasana. Sokran mengayuh tanpa menoleh. Masih Min. Dan itu yang membuat perutku tidak enak. Aku jadi ingat kata almarhum bapakku, kalau di hutan itu bau-bau yang enak seperti masakan, parfum, atau bunga wangi seringnya adalah bau palsu. Bau yang sengaja disebar untuk memancing agar mendekat ke tempat dia berada. Kau terlalu penakut kan? Itu hanya imajinasimu, sanggah Jamin. Namun ia sendiri merasa bulu kuduknya meremang mendengar cerita itu. Ia menguatkan hati. Sudah, kita fokus mancing saja. Ingat, ikan besar menunggu. Hehehe. Setelah kurang lebih 15 menit mendayung, Sokran membelokkan sampan ke sebuah celah sempit di antara rerimbunan sema air. Sampan mereka memasuki area rawa yang airnya jauh lebih tenang, namun tertutup lumut dan daun-daun busuk. Tempat ini sangat sunyi, bahkan suara jangkrik pun nyaris tak terdengar.
Nah, ini dia spot favoritku, bisik Sokran menghentikan dayungnya. Jamin dan Sokran segera menyalakan senter di kepala mereka dan mengarahkannya ke permukaan air. Benar saja, di bawah cahaya senter itu, air rawa itu terlihat seolah mendidih. Gerombolan ikan berenang hilir mudik, memantulkan kilauan sisi mereka. Jamin tersenyum lebar. Weh, gile bener. Banyak sekali, Kran. Malam ini kita pasti panen besar. Huhui. Seru Jamin bersemangat, segera menyiapkan umpan cacing andalannya. Namun, saat Jamin mulai melontarkan pancingnya, Sokran tiba-tiba menarik napas panjang. Ia mengarahkan senter di kepalanya ke sebuah sudut rawa, di dekat akar pohon besar yang terlihat mencurigakan. Min. Lihat ke sini, Min. Di dekat akar itu. Suara Sokran terdengar parau, penuh ketegangan. Jamin menoleh dan mengarahkan senternya ke arah yang ditunjuk Sokran. Sesaat, Jamin tercekat. Di antara ikan-ikan yang tampak normal dan berisi, terlihat segerombolan ikan yang sangat aneh. Bentuknya menyerupai ikan sungai biasa, tapi kondisinya sangat miris. Ikan-ikan itu tampak hampir tidak memiliki daging, hanya tulang belulang putih dan sirip belakang yang tipis. Namun, mereka bergerak lincah, seolah ikan itu sehat. Wajah ikan-ikan itu terlihat cekung, seolah terus-menerus kelaparan. Astaga, ikan apa itu, Kran? Mereka kok seperti tinggal kerangka. Jamin berbisik. Matanya tak lepas dari penampakan mengerikan itu. Sokran memegang lengan Jamin erat-erat. Aku tahu, Min. Itu yang sering diceritakan kakekku. Orang-orang sini menyebutnya ikan penghilang nyawa atau ikan kerangka hantu. Mereka bukan ikan biasa, Min. Mereka adalah ikan mistis yang menurut mitos bertugas sebagai penjaga rawa ini. Katanya siapapun orang luar yang berani mengambil atau bahkan menyentuh ikan-ikan itu, nyawanya akan ditarik paksa oleh penunggu air di sini. Mereka adalah peringatan, Min, kata Sokran. Jamin merasakan darahnya berdesir dingin. Tetapi nalurinya yang ngeyel dan tidak percaya takhayul segera mengambil alih rasa takutnya. Ia menggelengkan kepala. Dah, omong kosong. Itu hanya ikan sakit, Kran. Mungkin kena penyakit yang aneh sehingga dagingnya habis dimakan parasit. Mitos itu hanya untuk menakut-nakuti anak kecil dan orang yang penakut sepertimu. Jamin berusaha meyakinkan dirinya sendiri dan Sokran. Jangan anggap remeh, Min. Kita di Kalimantan, tanahnya lain, desak Sokran. Jamin mengabaikannya. Ia melontarkan pancingnya, sengaja menjauh dari gerombolan ikan kerangka itu. Aku kesini mau mancing ikan besar yang gemuk, bukan kerangka berjalan itu. Aku akan mengambil ikan yang normal saja, yang bisa kita masak. Kalau nanti ikan kurus kering itu terpancing, aku akan melepaskannya kembali, Kran. Selesai kan? Kita tidak melanggar aturan mitosmu itu, kata Jamin. Sokran menghela napas pasrah, menatap gerombolan ikan kerangka itu dengan tatapan penuh kengerian. Kau tidak mengerti, Min. Ikan-ikan tulang itu adalah penjaga dari ikan-ikan normal yang gemuk itu. Mereka seperti pagar gaib. Kalau kau memancing ikan yang dijaga, sama saja kau memancing masalah. Mereka sudah memberimu peringatan. Jangan cari penyakit, Min, kata Sokran. Jamin sudah mulai menarik pancingnya. Ia mendapat sentakan kuat. Senar pancingnya menegang.
Shh, sudah, jangan berisik, Ran. Lihat, aku dapat ikan besar nih. Weh, dan ini besar sekali. Hahaha, hore. Jamin berteriak pelan. Kegirangannya membuat ia lupa akan semua pertanda buruk yang telah mereka lewati. Mulai dari lolongan anjing, bau sate, hingga ikan kerangka di depan matanya. Jamin terus menarik sekuat tenaga. Sementara di sudut rawa, ikan-ikan kerangka itu tiba-tiba berhenti berenang. Mereka berdiri di akhir, berdiam, menghadap lurus ke arah sampan Jamin dan Sokran, seolah-olah mata mereka yang cekung sedang mengawasi dan menilai setiap gerakan yang dilakukan Jamin. Meskipun dalam hati Sokran terus merutuk dan merasa tidak tenang, ia akhirnya tetap larut dalam kegiatan memancing. Bagaimana tidak? Seolah-olah ikan-ikan di rawa itu benar-benar lulut atau jinak. Hanya dalam waktu 1 jam, sampan mereka sudah berisi cukup ikan banyak, ikan patin atau ikan baung, juga ikan gabus berukuran lumayan. Lihat, Ran, ini baru namanya memancing. Kita bisa jualan ikan ini di pasar besok. Ya lumayan lah untuk tambahan biaya sekolah si Riko. Hehehe, uhui, seru Jamin dengan mata berbinar. Ia baru saja menarik seekor patin yang cukup gemuk. Iya Min, banyak sekali. Ini aneh, tidak pernah secepat ini. Tapi aku khawatir mereka memang sengaja membiarkan kita mengambilnya, bisik Sokran. Tangannya sibuk melepaskan kail dari mulut ikan. Tapi matanya sesekali melirik ke gerombolan ikan tulang di sudut rawa. Sudahlah, jangan buat drama. Ini namanya rezeki, Kran. Mereka lapar dan umpan kita enak. Sederhana, jawab Jamin, kembali melontarkan umpannya. Ia merasa sangat percaya diri dan mulai mengabaikan peringatan Sokran. Tapi saat Jamin mengarahkan senternya ke tumpukan ikan hasil tangkapan mereka, tiba-tiba senar pancingnya menegang hebat. Bukan sekadar sentakan biasa. Ini adalah tarikan raksasa yang hampir membuat joran di tangannya lepas. Astaga, Kran. Weh, ini dia, Kran, yang terbesar. Wih, tarikannya kuat sekali. Walah, ini pasti patin babon atau tapa ini. Huhuhui, Jamin berteriak. Suaranya dipenuhi adrenalin. Ia segera mengubah posisi duduknya, menyeimbangkan diri di tengah sampan kayu yang tipis itu. Jamin terus mengerahkan seluruh tenaganya, menggulung senar sejengkal demi sejengkal. Senarnya berdejit menahan beban yang luar biasa. Air di dekat sampan beriak besar. Hei, ya tarik terus Min. Awas, jangan sampai kailnya lepas, teriak Sokran ikut tegang. Tangannya siap membantu. Pertarungan Jamin dengan ikan itu berlangsung sengit selama beberapa menit yang terasa seperti 1 jam. Kekuatan di ujung senar itu tidak hanya kuat, tapi juga cerdik, menarik ke sana kemari, seperti mencoba membalikkan sampan. Jamin mengatur napasnya, mengunci gulungannya, lalu dengan hentakan terakhir yang kuat, ia berhasil menarik benda itu ke permukaan. Tiba-tiba, benda itu muncul dari dalam air, tepat di bawah sorotan senter. Sokran dan Jamin sama-sama membeku. Itu bukanlah patin babon. Itu adalah salah satu ikan kerangka hantu dari gerombolan yang mengintai tadi. Tetapi ukurannya jauh lebih besar, hampir sebesar lengan Jamin. Hanya tulang belulang yang ditutupi kulit tipis berwarna pucat.
dengan sirip yang compang-camping. Ya Tuhan, ikan tulang itu kenapa pancing, Min? Desis Sokran. Tangannya gemetar. Jamin yang sudah terlanjur bersemangat tidak peduli. Ia sudah memenangkan pertarungan itu, dan ia tidak akan membiarkan ikan ini kembali ke air. Dengan gerakan refleks, Jamin meraih kepala ikan kurus kering tinggal tulang itu. Lihat kan, sebesar ini pun masih tinggal tulang. Ini penyakit apa ya sampai bisa membuatnya hidup begini? Ujar Jamin. Nadanya masih mencoba menutupi rasa terkejutnya dengan rasa penasaran yang besar. Ikan kerangka itu menggelepar kuat di tangan Jamin. Jamin memegang kepalanya erat-erat, memaksa ikan itu untuk menghadapnya. Saat itulah kejadian paling mengerikan malam itu terjadi. Saat Jamin menatap wajah ikan yang cekung dan menyeramkan itu, ikan itu seolah-olah menggerakkan tulang rahangnya. Bibir tipisnya yang hanya berupa kulit pucat tertarik ke atas, membuat sebuah ekspresi yang tak mungkin. Ikan itu meringis dan kemudian tertawa. Bukan tawa biasa, melainkan suara melengking, tinggi, tajam dan mengerikan yang bergema di seluruh rawa sunyi itu. Suara tawa itu bukan hanya datang dari ikan di tangannya, tetapi juga seperti tawa yang datang dari segala arah. Dari balik pepohonan, dari dalam air, dari kegelapan di atas kepala mereka. Tawa itu membuat bulu kuduk berdiri, seolah ratusan makhluk lain ikut tertawa bersama ikan itu. Yang lebih aneh dan tidak masuk akal, saat Jamin membelalakkan mata melihat kengerian itu, mata cekung sang ikan tulang itu tiba-tiba berkedip perlahan, menatap lurus ke mata Jamin, seolah mengejek kemenangan Jamin. Jamin benar-benar tertegun. Akalnya tak mampu memproses apa yang ia lihat dan ia dengar. Dalam kepanikan dan keterkejutan hebat, Jamin mencoba melepaskan ikan itu. Namun, ikan itu seolah melekat. Dengan satu gerakan kuat terakhir dari ikan itu, salah satu duri tajam di tubuhnya mengenai jari telunjuk Jamin. Srat! Aduh! Jamin merasakan nyeri tajam, dan tanpa sadar ia melepaskan pegangannya. Ikan kerangka itu terhempas kembali ke air dengan suara blas yang cukup keras. Tawa melengking yang menggema tadi seketika terhenti, digantikan oleh keheningan yang jauh lebih menyeramkan. Karena terkejut, Jamin kehilangan keseimbangan tubuhnya. Ia mencoba meraih tepi sampan, tapi justru mendorongnya. Sampan kayu tipis itu terbalik seketika. Jamin tercebur ke dalam air rawa yang dingin, gelap, dan berlumpur. Sokran yang tepat berada di sisi lain juga ikut terkejut dan tercebur bersamanya. Ikan-ikan hasil tangkapan mereka yang sudah menggunung di dasar sampan terlepas semuanya, tumpah kembali ke air rawa, seolah rawa itu menolak semua pemberian mereka. Jamin dan Sokran berusaha keras untuk muncul ke permukaan air. Air rawa itu sangat dingin dan berlumpur. Mereka berdua terbatu-batu, berusaha mencari pegangan pada sampan yang kini mengambang terbalik. Min, kau tidak apa-apa, Min? Teriak Sokran, suaranya panik. Aku tidak apa-apa, tapi ikannya hilang semua, Kran.
Jamin masih sempat merutuki hilangnya tangkapan, meskipun ia baru saja mengalami hal yang di luar nalar. Ah, persetan dengan ikan, men. Ayo cepat, kita harus keluar dari sini, men. Jangan-jangan tadi itu peringatan terakhir. Sokran tidak membuang waktu. Dengan tenaga yang tersisa, mereka berdua dengan susah payah mendorong dan membalikkan sampan kayu yang berat itu. Setelah berhasil membalikan sampan dan membuang sebagian airnya, mereka segera naik kembali ke atas. Tubuh mereka basah kuyup dan menggigil kedinginan. Mereka tidak lagi peduli dengan pancing atau sisa umpan. Ya sudah, ayo dayung, Ran. Dayung secepatnya. Kita harus keluar dari rawa ini. Ayo, perintah Jamin. Kini suaranya tak lagi sombong, melainkan penuh ketakutan yang baru disadarinya. Sokran tidak perlu diperintah 2 kali. Dengan panik, ia mengambil dayung dan mulai mendayung dengan kecepatan penuh, membelah air rawa, meninggalkan spot yang hanya beberapa menit lalu terasa seperti surga, kini berubah menjadi neraka yang mentertawakan mereka di tengah kegelapan. Mereka mendayung menjauh, membiarkan rawa itu kembali sunyi, meninggalkan semua pertanda buruk, dan meninggalkan satu pertanyaan mengerikan yang menggantung di udara. Apakah ikan kerangka itu hanya tawa perpisahan, ataukah ia baru saja menandai Jamin? Sejak malam menceburkan diri di rawa, Jamin tidak pernah benar-benar pulih. Luka goresan duri ikan kerangka di jari telunjuknya, meskipun kecil, kini berubah menjadi borok yang mengerikan. Jari itu membengkak sebesar buah pinang. Kulitnya menghitam keunguan dan mengeluarkan aroma busuk yang tajam. Bukan hanya fisik, kondisi Jamin juga memburuk secara mental. Sudah seminggu lebih, ia terbaring di ranjang. Tubuhnya terus-menerus menggigil, seolah suhu udara di kamarnya turun drastis. Matanya cekung, dan tidurnya dipenuhi igauan. Setiap malam, Sutinah, istrinya, harus menahan rasa takutnya sendiri melihat sang suami meracau. Jamin seringkali berteriak, suaranya parau dan ketakutan. Pergi, jangan tertawa. Jangan, jauhkan wajah buruk rupa kalian. Aku tidak mau ikut. Mataku sakit melihat kalian. Kata Jamin. Ia akan meronta-ronta. Tubuhnya berkeringat dingin, seolah sedang dikerumuni. Sutina yang panik memeluknya. Ada apa ya? Siapa yang tertawa? Tidak ada siapa-siapa di sini ya. Sadar. Isak Sutina. Jamin membuka mata sejenak. Tatapannya kosong. Mereka menertawakanku, Tina. Wajah-wajah wanita buruk rupa dengan mata yang seperti ikan kerangka itu. Tawa mereka melengking, menggigit sampai ke tulang. Mereka bilang aku sudah diambil. Aku sudah jadi milik rawa. Jamin menggumam lemah, lalu kembali jatuh dalam igauan yang sama. Tangan kirinya berusaha menepis makhluk tak kasat mata yang terus mengelilinginya itu. Sutina sudah mencoba segala cara, membawa Jamin ke puskesmas, memberinya obat-obatan, bahkan memanggil Pak Kiai di desa sebelah untuk didoakan. Tapi semuanya sia-sia. Pembengkakan di tangan Jamin tidak kunjung mengempis, dan igauan seram itu semakin menjadi-jadi.
Melihat sahabatnya semakin memburu dan hampir tidak dikenali, Sokran akhirnya mengambil inisiatif terakhir. Ia mendatangi Sutinah dan berkata, "Tina, lupakan obat dan dokter. Jamin sudah tidak bisa disembuhkan dengan cara biasa. Ini bukan penyakit, ini kutukan. Kita harus panggil orang pintar dari pedalaman," kata Sokran. Sokran akhirnya memanggil seorang dukun atau tabib tradisional yang biasa disebut Balian di tanah Kalimantan. Nama dukun itu adalah Mbah Pangarip. Mbah Pangarip datang ke rumah mereka dengan membawa tas anyaman pandan berisi benda-benda ritual. Mbah Pangarip, seorang lelaki tua dengan tatapan mata yang tajam, langsung mendekati Jamin. Ia memejamkan mata, memegang dahi Jamin, lalu mencium tangan Jamin yang bengkak. Seketika ia menggelengkan kepala. "Ini sudah parah," ucap Mbah Pangarip. Suaranya berat dan bergetar. "Anak ini dia bukan hanya diganggu, tapi sudah dicap oleh penunggu rawa itu," kata Mbah Pangarip. "Apa yang terjadi, Mbah?" tanya Sutina berlutut memohon. "Dia sudah lancang. Dia mengambil milik penunggu air dan bertemu dengan ikan penjaga yang telah memberi peringatan. Ikan itu adalah salah satu wujud dari jin ifrit air yang dikenal sebagai hantu banyu di sini. Ikan yang menertawakannya itu adalah penari. Seseorang yang melihatnya tertawa, maka nyawanya sudah dipersiapkan sebagai ganti tangkapan yang ia ambil. Terlebih, tangannya terluka oleh duri ikan itu. Dia terkena sumpah duri gaib." Mbah Pangarip kemudian melakukan ritual balian atau penyembuhan. Ia membakar kemenyan, mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak mengerti, dan mengusapkan air yang dicampur 7 jenis bunga ke seluruh tubuh Jamin. Puncaknya, ia menusukkan jarum emas ke jari Jamin yang bengkak hingga keluar nanah hitam pekat. Setelah ritual itu, secara ajaib, demam dan igauan Jamin mereda. Ia terlihat lebih tenang. "Dia sudah ditarik kembali dari pintu kematian, Tina. Tapi rohnya sudah terkuras. Dia harus istirahat total. Dia tidak boleh bekerja, tidak boleh ke sungai. Dia harus mengisi kembali tenaganya yang diambil oleh hantu banyu," pesan Mbah Pangarip sebelum pergi. Jamin memang sempat sembuh dan bisa duduk. Namun tenaganya tidak pernah pulih. Ia terlihat lemah, seperti lilin yang kehilangan nyala. Ia hanya bisa terdiam, memandang kosong keluar jendela. Selama sebulan, Sutina merawatnya, berharap suaminya bisa kembali seperti semula. Demikian cerita ini. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Salam dari Bang Fawa. Wassalam.